Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu dalam kajian Ensiklopedia Salat jilid yang kedua. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan di kitab ini, silakan lihat kanan kiri. Kalau tidak kenal silakan kenalan. Kalau kenalan itu sungguh-sungguh gitu ya. Siapa tahu jadi ipar. Ada ikhwan dulu di kajiannya Ustadz Abdurrahman rahimahullah. Ya intinya kenalan lah sama bapak-bapak. Lama-lama bapak itu tiap kali kajian ngincer dia, dilihat kan bagaimana perilakunya, duduk depan, rajin bawa buku, rajin bawa pena. Sekarang sudah jadi menantunya, dikeker gitu, ya, dikeker mau dijadiin suami buat anak perempuannya. Siap-siap yang bujang, ya. Siapa tahu ketemu sama calon mertuanya di sini. Kita lanjutkan halaman 699, masih dalam adabnya makmum. Sekarang nomor 7, kata penulis, idza uqimatis sholatu fala yusalli illa al-maktubah. Jika sudah diiqamatkan atau sudah dikumandangkan iqamat, maka jangan lagi sholat kecuali sholat yang wajib saja. Coba dibaca. Poin ke-7. Jika iqamah sholat sudah dikumandangkan, makmum tidak boleh mengerjakan sholat kecuali sholat wajib. Yang demikian itu berdasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Jika iqamah sholat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Maksudnya begini, kita dalam posisi mau sholat sunnah misalnya qobliyah atau tahiyatul masjid, tapi ternyata sudah iqamat, maka sholat ini harus di-cancel. Karena kata Nabi SAW, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau sudah iqamat, maka tidak ada lagi sholat yang bisa dikerjakan kecuali sholat wajib saja. Boleh dicatat dekat situ? Meskipun tempatnya mungkin kecil. Saat iqamat, posisi makmum kurang lebih ada 3. Saat iqamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Di saat kumandang seperti itu, maka posisi makmum kurang lebih ada 3. Yang pertama, baru mau mulai sholat. Entah sholat qobliyah, entah tahiyatul masjid. Maka sholatnya harus di-cancel. Kita dapati sebagian orang, waktu iqamat dikumandangkan dan dia terlambat, dia malah nekat bikin, misalnya dia sholat paling belakang dan sholat sendirian. Pernah lihat? Maka ini adalah kesalahan, mungkin karena belum tahu tentang larangannya. Posisi kedua adalah sudah sholat tapi masih terlalu jauh dari salam. Sudah sholat tapi masih terlalu jauh dari salam. Misalnya baru rakaat 1, maka sholatnya cukup dibatalkan. Kalau sedang sedekap, maka tinggal turunkan saja tangannya. Kalau sedang ruku, maka bangkit lalu masuk ke shaf. Kalau sedang dalam posisi sujud, maka tinggal bangkit saja lalu masuk ke dalam shaf. Karena masih terlalu lama. Bagaimana kadar dikatakan lama? Karena dikatakan lama ini ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan jika dia kira-kira dia lanjutkan sampai salam, dia tidak dapat takbiratul ihramnya imam.
Sebagian ulama ada yang mengatakan jika dia tidak dapat rukuknya imam. Saya pribadi lebih condong jika tidak dapat takbiratul ihram. Tapi saya pernah dengar guru saya, Syekh Shalih bin Fauzan, beliau mengatakan jika tidak dapat rukuknya imam. Karena kalau imam sudah bangkit, berarti dia tidak dapat 1 rakaat. Sedangkan kalau dia masih dapat rukuknya imam, maka dia bisa dapat 1 rakaat dan itu masih ditoleransi. Tapi saya lebih condong dia tidak dapat takbiratul ihram sama imam. Contoh yang kedua, dari posisi yang kedua, adalah dia sudah masuk rakaat 2 tapi baru Al-Fatihah. Saya kira kalau dia baru mulai Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sedangkan muadzin Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Saya kira kalau diteruskan sampai dapat salam, mungkin imam sudah lewat dari takbiratul ihram. Maka posisi seperti itu sebaiknya dibatalkan saja. Saya perhatikan ada sebagian orang yang ketika dia mau membatalkan, dia salam. Padahal lagi berdiri. Paham ya? Dia lagi berdiri nih. Rakaat 2 lagi baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal dia bukan sholat jenazah. Sedangkan salam yang dilakukan saat sambil berdiri hanya di dalam sholat jenazah. Maka yang benar tidak perlu salam. Karena Anda turunkan tangan saja langsung masuk ke shaf, dengan Anda salam tidak ada bedanya, sama-sama batal salatnya. Posisi yang ketiga adalah dekat dengan salam dan yakin dapat takbiratul ihram. Dekat dengan salam dan yakin dapat takbiratul ihram. Maka ini boleh dilanjut. Karena dikira-kira masih bisa takbiratul ihram bersama imam. Coba sekarang jamaah baca tahiyat, tapi dalam hati aja. Saya muadzin, saya iqamat. Kira-kira ketemu nggak kita? Antum tahiyat, saya iqamat. Oke? 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu sufufakum. Allahu Akbar. Antum dapat nggak kira-kira? Dapat. Maka kalau hanya tinggal tahiyat, lanjutkan saja. Begitu juga mungkin di sujud 1 atau sujud 2. Jika antum membacanya cukup lancar dan cepat. Gitu ya. Jadi kalau baru masuk, jangan sholat. Kalau sudah terlanjur sholat, tapi masih jauh, batalkan. Jika sudah sebentar lagi salam, lanjutkan. Sampai pada standar apa? Jawabannya apa tadi? Ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan sampai kira-kira dapat takbiratul ihram bersama imam, dan ada yang mengatakan sampai kira-kira dapat rukuk bersama imam. 8. Poin ke-8. Tidak boleh mengerjakan sholat sunnah di tempat dia mengerjakan sholat fardu, kecuali jika sudah diselingi dengan perkataan atau keluar dari tempat itu. Ini sudah pernah dibahas, tapi untuk imam. Tapi kurang lebih sebenarnya sama. Bahwa imam maupun makmum disunnahkan untuk tidak mengerjakan sholat sunnah di tempat yang sama persis dengan tempat dia sholat wajib, kecuali apabila dia menyelingi dengan perkataan, atau dia berzikir, atau dia pindah tempat, atau dia pulang, atau meninggalkan masjid. Masih ingat kira-kira apa tujuannya ini? Apa tujuannya kita disuruh untuk tidak menyambung atau tidak menyamakan tempat sholat sunnah dengan sholat wajib? Boleh dicatat. Tujuan nomor 8 ini, tujuannya satu, memperbanyak tempat sujud.
Dan ini sudah pernah dibahas di babnya imam. Di antara etika imam adalah sama seperti nomor 8. Di mana kita disunahkan untuk memperbanyak tempat sujud. Demikian kata Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Baghawi. Bahwa nanti di hari kiamat tempat-tempat sujud kita akan menjadi saksi bahwa kita pernah sujud di atasnya. Nah, tujuan kedua untuk makmum adalah supaya tidak menimbulkan prasangka pada imam. Supaya tidak menimbulkan prasangka pada imam. Seperti mengira bahwa makmum ini menganggap sholatnya imam tadi tidak sah. Meskipun wallahualam nomor 2 ini kalau di zaman sekarang mungkin kita tidak temukan. Saya kira imam mudah berhusnuzon manakala dia berbalik, dia dapati ada orang langsung sholat. Orang berhusnuzon, oh ini ba'diyah. Oh ini orang sedang terburu-buru. Oh ini musafir dan dia lagi jamak. Wallahualam. Lanjut. Hal itu sesuai dengan hadis dari As-Sa'id bin Yazid bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, "Jika kamu telah mengerjakan sholat Jumat, janganlah kamu menyambungnya dengan suatu sholat hingga engkau berbicara atau keluar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kami melakukan hal tersebut. An la tu sholatun bi sholatin hatta natakallama au nakhruj." Hendaknya tidak menyambung suatu sholat dengan sholat lainnya hingga kita berbicara atau keluar. Intinya setelah selesai sholat wajib, maka pisahkan antara sholat wajib itu dengan sholat sunnahnya, seperti dengan zikir sedikit, atau berbicara, atau pindah tempat, atau keluar dari masjid, lalu pulang dan sholat sunnah di rumah. Begitu. 9. Poin 9. Tidak meninggalkan tempat sholat sebelum imam menghadapkan wajahnya kepada jamaah, tetapi hendaklah dia menunggu hingga imam melakukan itu. Ya. Kata penulis, la yansarifu qabla al-imam. Janganlah makmum itu insiraf sebelum imam insiraf. Bal yantadhir hatta yastaqbil al-imamu an-nasa. Tetapi yang lebih utama adalah dia tunggu dulu sampai imam itu betul-betul berbalik menghadap kepada makmum, baru kemudian dia insiraf. Boleh dicatat dekat situ? Insiraf ada 2 makna. Bahwa makmum dilarang insiraf sebelum imam itu ada 2 maknanya. 1, maknanya adalah berpaling ke belakang. Maknanya adalah berpaling ke belakang. Artinya tunggu imam berpaling, baru makmum berpaling. Saya pernah sholat di Masjid An-Nasa'i di suatu zuhur. Saya dengar anak-anak SD itu bercakap-cakap. Begitu dia lihat imam Ustaz Rofi'i berbalik, baru dia bilang, ayo. Berarti mereka memahami ada yang namanya insiraf. Masya Allah, ini SD kecil-kecil sudah tahu bahwa ada sunnah tidak insiraf sebelum imam insiraf. Mungkin kita zaman dulu tahun 90, 80 kita tidak kenal yang seperti ini. Yang ada anak-anak itu tidak perhatian dengan sholat. Makna yang kedua adalah salam. Makna yang kedua adalah salam. Berarti gampang, jangan salam sebelum imam salam. Nah, di sini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama menganggap insiraf itu maksudnya adalah jangan berpaling ke belakang sebelum imam berpaling. Sedangkan sebagian lagi menganggap jangan salam sebelum imam salam. Adapun makna yang kedua, maka ini tidak ada keraguan bahwa kita memang dilarang salam sebelum imam salam, kecuali siapa yang tahu dapat hadiah mushaf Madinah. Jangan salam sebelum imam salam, kecuali. Kasih contoh nggak apa-apa. Gitu? Ya. Kecuali imamnya misalnya di rakaat keempat dia tetap berdiri lagi jadi 5 rakaat, makmum sudah subhanallah terus imamnya tetap, makmum boleh
Berarti itu apa namanya? Memisahkan diri. Istilahnya apa? Nah, kalau enggak tahu, enggak jadi sih. Betul sudah contohnya. Contoh, imam belum salam, makmumnya salam duluan. Misalnya imamnya salah. Harusnya salam, dia malah berdiri rakaat 5. Padahal sholat zuhur misalnya. Makmum sudah bilang, subhanallah. Subhanallah. Ternyata imamnya tidak mau duduk. Maka makmum tahiyat sendiri, lalu kemudian salam sendiri. Apa namanya itu? Memisahkan diri. Apa bahasa Arabnya? Mufaraqatul jamaah. Mufaraqah. Niat saya pisah. Ya, tapi tidak perlu nawaitu. Nawaitu mufaraqata jamaah. Gitu. Saya menganggap imam ini batal sholatnya. Karena saya sudah mengingatkan dia, subhanallah, ternyata dia lanjut rakaat 5. Malah yang ngingetin bukan cuma saya, banyak orang. Subhanallah, ramai. Dia ternyata ngotot. Seolah-olah ingatan dia lebih kuat daripada ingatan ramai-ramai orang. Maka makmum tidak boleh mengikuti imam. Makmum langsung tahiyat sendiri, salam sendiri. Bila makmum tahu imamnya rakaat 5, dia bangkit, maka makmum batal sholatnya. Oke, 1. Dapat mushaf. Ada contoh yang lain? Ini bukan imam batal, enggak. Ya. Beda sholat mobilnya, dia datang musafir baru mobil beda. Misalnya belum sholat bisa dia itu. Bagus. Hasan. Yaitu pada kasus imam adalah orang yang sholat isya. Sedangkan makmum ini musafir, dia baru sholat maghrib. Seperti orang Balikpapan berangkat ke Samarinda, dia dapati di Samarinda sudah sholat isya dan dia belum sholat maghrib. Dia dapati orang sholat isya 4 rakaat, tapi dia sholat maghrib berapa rakaat? 3. Ketika imam bangkit rakaat keempat, dia tahiyat sendiri lalu salam sendiri. Karena dia tidak boleh maghrib 4 rakaat. Dia hanya boleh maghrib 3 rakaat. Tapi imam sholatnya rakaatnya lebih banyak. Maka imam bangkit rakaat keempat, makmum ini tahiyat sendiri, lalu dia boleh memilih. Terserah. Apakah dia mau nunggu imam lalu salam sama-sama? Boleh. Kalau dia mau tahiyat sendiri langsung salam sendiri juga boleh. Bagus, ini dapat contoh yang lain. Nah. Bisa dipahami? Nanti setelah kajian tagih ke saya ya. Yang dimaksud oleh penulis dalam pembahasan ini bukan makna yang kedua. Insiraf itu artinya salam, bukan yang itu. Tapi yang benar-benar balik. Berbalik. Tunggu imamnya balik, baru makmumnya balik. Seperti anak-anak SD di Nasai, di Cahaya Ilmu. Yang dia bilang sama temannya, tunggu. Ketika dia lihat imamnya balik, baru mereka berbalik. Ini yang dimaksud di dalam pembahasannya. Coba dibaca. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat bersama para sahabat pada suatu hari. Setelah selesai salat, beliau menghadapkan wajah beliau kepada mereka seraya bersabda, "Ayuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyam wala bil insiraf." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Oleh karena itu, janganlah mendahuluiku melakukan ruku, sujud, berdiri, dan berpaling. Kata Nabi SAW, wahai manusia, saya ini imam kalian, maka jangan kalian dului saya dalam ruku, maka jangan ruku duluan sebelum saya ruku. Dalam sujud, maka kalian tidak boleh sujud sebelum imam sujud. Dalam berdiri atau bangkit, rakaat kedua misalnya, maka jangan kalian rakaat 2 bangkit duluan daripada imam. Dan juga jangan insiraf duluan. Apa makna insiraf di situ? Coba dibaca di catatan kaki. Catatan kaki 455. Wala bil insiraf. Imam An-Nawawi berkata, yang dimaksud dengan insiraf di sini adalah salam. Ya, ini yang saya kasih catatan tadi nomor berapa maknanya? Nomor 2. Di antara para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, beliau memaknai insiraf itu salam. Berarti kalau cuma sekedar salam, maka yang dilarang hanya sekedar salam duluan. Adapun imam masih hadap depan lalu kita berpaling ke belakang,
Kalau menurut Imam Nawawi boleh-boleh aja. Karena insiraf di situ maksudnya adalah salam, bukan berbalik. Lanjut. Di dalam kitab Al-Mufhim 5 Ashkala, Al-Qurtubi mengemukakan Al-Hasan dan Az-Zuhri berpendapat bahwa menjadi kewajiban bagi makmum untuk tidak berbalik sampai imam berbalik dengan berdasar pada lahiriah hadis di atas. Sedangkan jumhur berada pada posisi yang berseberangan dari keduanya. Ya, di antara ulama salaf seperti Al-Hasan dan Az-Zuhri, mereka menganggap makna insiraf itu yang pertama. Maksudnya adalah sekedar berbalik. Sedangkan jumhur mengambil pendapat yang kedua, salam. Terus? Mereka beralasan karena mengikuti imam sudah berakhir dengan salam. Apa alasannya jumhur untuk mengatakan bahwa insiraf itu yang benar hanya salam? Artinya yang tidak boleh itu salam duluan. Karena mereka mengatakan li'annal iqtida'a bil imami qad tamma bisalami minas shalah. Karena mengikuti imam itu dianggap selesai dengan sekedar salam. Kalau sudah salam, maka putuslah hubungan makmum dengan imamnya. Maka balik langsung nggak apa-apa. Apalagi kalau memang diyakini bahwa imam itu nggak bakal balik. Seperti di kebanyakan masjid-masjid umum, terutama yang memang sudah satu paket bahwa imamnya zikir keras dan sudah dihafal bahwa imam selalu hadap kiblat, tidak pernah berbalik. Maka ini tidak perlu menunggu imam berbalik. Karena juga dia nggak bakal balik masalahnya. Gitu. Terus? Mereka berpandangan bahwa hal tersebut hanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jumhur berpendapat bahwa yang dilarang untuk berbalik sebelum imamnya balik itu kasusnya kalau imamnya hanya Nabi. Sedangkan orang-orang lain maka boleh saja berbalik duluan. Terus? Mungkin juga yang dimaksudkan dengan insiraf di sini adalah salam. Sebab ada yang berkata insirafa minas sholah, berarti mengucapkan salam di akhir sholat. Ya. Boleh dicatat dekat situ? Boleh dicatat? Tujuan sebagian ulama melarang kita balik duluan sebelum imamnya balik adalah siapa tahu imam mengingat sesuatu lalu dia sujud sahwi. Siapa tahu dia mengingat sesuatu sedangkan makmumnya tidak ingat, lalu dia sujud sahwi. Sedangkan kalau kita sudah balik duluan, maka jadinya kita terluput apa? Sujud sahwi. Begitu. Lanjut, kembali ke atasnya. Disunahkan bagi makmum untuk tidak berbalik dari arah kiblat sebelum imam. Hal itu dikhawatirkan imam mengingat sesuatu yang terlupakan sehingga dia bersujud sahwi. Pengecualian dalam hal ini adalah jika imamnya menyelisihi sunnah, yaitu duduk menghadap kiblat terlalu lama. Ya, illa an yukhalifa imamuhu as-sunnata fi italatil julusi mustaqbilal qiblati. Kecuali kalau memang imamnya itu menyelisihi sunnah di mana imam senantiasa menghadap ke arah kiblat. Artinya dia tidak pernah berbalik. Dan sudah kita lewati pembahasannya beberapa minggu yang lalu, sunnahnya imam adalah setelah astagfirullah, 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 Allah mantasalam wikasan tabarak tayyadzal jalikaram, kemudian balik ke arah makmum. Apa tujuannya sudah lewat. Kenapa disunnahkan? Sudah saya jadikan video pendek juga. Jamaah kalau belum pernah mendengar pembahasannya, kenapa kok kita disuruh untuk berbalik ke arah makmum bila kita jadi imam? Ada di YouTube, Facebook, dan Instagram saya. Judulnya itulah kenapa imam disuruh berbalik ke arah makmum. Ada 4 tujuannya. Bisa dipahami ya? Maka kalau dalam kasus seperti itu, di mana imam memang tidak pernah berbalik, maka apa kata penulis? Fala ba'sa bi insirafil ma'mumi hina idzin. Maka kalau begitu tidak apa-apa, makmum langsung berbalik ke belakang, ya, tidak lagi menunggu imamnya berbalik. Wallahu a'lam. 10. Poin ke-10.
Tidak masuk barisan yang ada di antara tiang-tiang kecuali karena suatu yang mendesak. Ya. Di antara adab seorang makmum adalah tidak membuat barisan di antara tiang, kecuali kalau ada kebutuhan yang mendesak. Dan bab ini sudah pernah kita panjang lebarkan beberapa bulan yang lalu. Coba saya pinjam dulu bukunya itu. Dibuka di halaman 38 dan sudah ada, saya lihat dari sini ada yang sudah punya catatannya. Kita dilarang untuk sholat di antara tiang-tiang. Tetapi ada pengecualian-pengecualian. Coba baca yuk satu-satu. Catatan ini adalah kapan seseorang boleh saja di antara tiang. Pertama, ketika sholat sendiri atau munfarid. Kalau dia sholat sendiri atau munfarid. Seperti lagi sholat sunnah di antara tiang. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah boleh saja. Terus? Kedua, imam. Kedua, kalau dia jadi imam. Misalnya ada orang terlambat, lalu mereka jamaah di belakang, imamnya berada di antara tiang, boleh saja. Ketiga, Makmum apabila memang jumlahnya cukup di antara tiang-tiang atau sedikit. buat makmum, jika jumlahnya makmum ini memang cukup di antara tiang, atau lebih sedikit dari itu. Seperti ada 4 orang datang bersamaan, imamnya agak depan, lalu 3 makmumnya berada di antara tiang, dan mereka cukup di antara tiang ini, maka boleh. Dan yang keempat adalah Makmum meskipun terputus safnya jika memang tempatnya sempit. ya, jika tempatnya sempit. Maka jika tempatnya sempit seperti sholat Aid atau sholat Jumat, kemudian ada tiang di antara tengah masjid karena ini adalah pasaknya atau tonggaknya, maka boleh saja diisi di antara tiang-tiang itu karena tempatnya sempit. Saya pernah kasih contoh, sholat Aid di luar sudah disiapkan lapangan, ternyata qadarullah hujan, lalu orang masuk semuanya ke dalam. Karena saking sempitnya sampai dibuat 2 kloter. Ya. Nah, maka untuk memperlancar sholat tersebut supaya tidak jadi banyak kloter, seandainya ada banyak tiang di antaranya, pakai saja di antara tiang-tiang itu, tidak mengapa, dikarenakan uzur tempatnya tidak mencukupi atau tidak menampung jumlah jamaahnya. Saya kira bab ini sudah pernah dibahas, jadi tidak perlu dipanjang lebarkan. Nanti teman-teman yang belum dapat catatannya, apa tadi, 34, teman-teman bisa putar video hari ini minggu depan. Insya Allah di minggu depan kajian kita hari ini akan ditayangkan, lalu catat dari videonya supaya cepat gitu ya. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita, sesungguhnya kami menjauhi hal tersebut, yakni membuat shaf di antara tiang-tiang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis Qurrah radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami dilarang mengerjakan sholat di antara tiang-tiang dan disuruh menyingkir darinya. Saya kira jelas ya. Boleh deh di ejakan cepat-cepat. Bisa dicatat, alhamdulillah. Tidak tercatat ya bersabar sampai datang videonya. Kapan boleh berada di antara tiang? 1, sholat sendirian. 2, jadi imam. 3, jadi makmum dan ada beberapa makmum tapi jumlah mereka cukup di antara tiang-tiang itu. Yang keempat adalah masjid tempatnya sempit, tidak nampung jamaah, jadi terpaksa diisi semua meskipun di antara tiang. 11. Poin 11. Bergabung langsung bersama imam jika dia tertinggal dalam keadaan bagaimanapun imam ketika itu. Ya. Kata penulis, adab makmum yadkhulu ma'al imami idza sabaqahu ala ayyi halin yudrikuhu. Makmum dituntunkan untuk langsung ikut bersama imam jika dia memang sudah ketinggalan dalam posisi apapun imam dia dapati. Saya ganti bahasanya. Dalam posisi apapun ketika makmum itu masuk, dia harus langsung ikut sama imam. Adapun yang kita dapati di zaman sekarang, kebanyakan kaum muslimin kalau dia terlambat, apalagi imamnya sedang dalam posisi misalnya sujud, maka dia biasanya nunggu dulu, ya tidak? Ya supaya ada alasan dia masukkan kancing baju, baru dicopotnya lagi, dipasangnya lagi. Gulungan tangannya itu dilambat-lambatkan gitu kan. Dengan harapan nanti kalau imam sudah berdiri baru dia masuk. Padahal dia sudah terlambat. Adabnya orang terlambat,
tidak menyengaja tambah terlambat. Begitu. Harusnya dia langsung masuk. Apa dalilnya? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Bagian solat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah, dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah. Kata Nabi SAW, fama adraktum fasallu. Apapun yang kalian dapati dari posisi imam, maka solatlah, ikuti dia. Jadi kalau imamnya ruku, maka kita segera takbir kemudian ruku. Imamnya tahiyat, maka kita jangan nunggu dia rakaat 3. Waktu dia tahiyat awal, maka kita jangan nunggu dia bangkit rakaat 3. Langsung takbiratul ihram, langsung duduk, ikut juga. Nah, sebagian orang itu berpikir begini, ikut juga tidak dihitung 1 rakaat, gitu kan? Jadinya ya itu tadi, kancing bajunya dipasang, lalu dicopot lagi, baru dipasang lagi, rambutnya disisir-sisir dulu, pecinya sudah bagus, dicopot lagi, baru dipasang lagi, supaya nunggu imam bangkit rakaat 3 baru dia masuk. Harusnya Pak, langsung ikut. Boleh catat dekat situ? Di dekat poinnya. Boleh, titik 2. 1, takbiratul ihram plus sedekap, lalu selonjor. Selonjor maksud saya, lalu ikuti imam. Boleh takbiratul ihram dulu, terus sedekap dulu, lalu mengikuti imam. Misalnya imam sujud, langsung selonjor sujud. Yang kedua, takbiratul ihram langsung selonjor, tanpa sedekap. Boleh? Allahu Akbar, takbiratul ihram, tapi tangannya tidak sedekap, tapi langsung ke bawah, ikut sujud. Oke, ini juga boleh. Biasanya orang melakukan itu kalau dia dapati imamnya sedang ruku dan dia tidak mau ketinggalan ruku. Karena kalau dia ketinggalan ruku, dia tidak bisa hitung 1 rakaat. Jadi dia tidak pakai sedekap. Karena sedekap itu sepersekian detik langsung ketinggalan dia. Bagi dia itu rugi nanti. Ada sebagian orang yang mengatakan harus sedekap, yang benar tidak mesti sedekap. Sedekap dulu boleh, langsung selonjor boleh. Sebenarnya ada bahasan lain dalam masalah ini, saya pernah tulis tahun 2013, pernah dipublikasi di konsultasisyariah.com tentang waktu kita masuk ke jamaah, imam misalnya rakaat 2, kita itu ngikut rakaat 2 atau rakaat 1. Contoh, imam rakaat 2, dia mulai Al-Fatihah, kita baru masuk. Sampai sini paham? Imam baca iftitah enggak? Untuk imam. Imam baca atau tidak? Saya ulang, konsentrasi, tatap mata saya. Imam rakaat 2 salat maghrib. Imam baru mulai Al-Fatihah. Imam baca iftitah enggak? Enggak. Ya kan? Kita sebagai makmum, pertanyaannya, kita ini rakaat 1 ngitungnya sehingga kita iftitah, ataukah kita rakaat 2 seperti imam jadi kita tidak usah iftitah? Yang tidak usah dijawab, karena itulah masalahnya. Nanti ketika imamnya sudah salam, kita kan nambah 1. Pertanyaannya, karena waktu rakaat 1 kalau kita pilih kita ini ikut imam, berarti rakaat 1-nya sekarang ditaruh di belakang. Berarti iftitahkah kita di rakaat 3 atau tidak? Ini masalahnya. Sekarang ganti kasus. Waktu imam rakaat 3 salat maghrib, dia duduknya di lantai. Tahiyatnya dia duduk di lantai. Duduk apa itu namanya? Tawarruk. Pertanyaannya, kita tawarruk juga duduk di lantai karena ngikuti imam.
Karena kita sudah ikut imam rakaat 3, ataukah kita duduknya di kaki? Karena kita ini baru rakaat 2. Nah, itu jadi masalahnya. Saya pernah tulis masalah itu, hasil dari kajian dengan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti di Kota Riyadh beberapa tahun yang lalu, di tahun 2012 atau 2013. Intinya adalah ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama menggunakan hadis ini, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu dapati dari imam maka sholatlah, sedangkan yang terluput maka sempurnakanlah. Kata sempurnakanlah berarti imam waktu rakaat 2 kita tetap rakaat 1. Jadi imamnya langsung Al-Fatihah, kita tetap iftitah. Waktu imam rakaat 3 dia duduk di lantai, kita tetap duduk di kaki. Karena kita hitungannya tetap rakaat 2. Sebagian ulama mengatakan ada riwayat yang lain, wa ma fatakum faqdu. Apa yang terluput maka tunaikanlah, berarti terhutang. Maka menurut lafaz ini, waktu imam rakaat 2 kita 2. Waktu imam 3 kita 3. Jadi imam di lantai kita di lantai. Waktu imam salam kita bangkit dan itu seperti rakaat 1. Berarti baca iftitah. Yang sama menariknya adalah waktu sholat jenazah. Sholat jenazah. Kita uji dulu pemahaman jamaah. Sholat jenazah berapa takbir? Ada yang masih ketahuan jarang sholat mayit. Berapa takbir? 4. Setelah takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua baca apa? Salawat. Setelah takbir ketiga baca apa? Doa. Baca doa. Setelah takbir keempat? Boleh doa. Boleh doa. Boleh diam. Boleh diam lalu salam. Tentu setelah doa ya diam dan salam. Tapi kalau mau enggak doa terus diam lalu salam, boleh juga. Oke? Kalau seandainya kita ketinggalan, bagaimana? Imam takbir 1 kita belum masuk. Waktu imam takbir 2 dia baca apa? Sholawat, kita baru masuk. Pertanyaannya kita ikut sholawat atau Al-Fatihah? Nah di sini ikhtilaf. Ada yang mengatakan Al-Fatihah. Waktu imam takbir 3 dia doa, kita sholawat karena kita baru takbir 2. Waktu imam takbir 4 dia doa atau dia diam, kita takbir 3 dan kita doa. Waktu dia salam kita tambah 1 lagi, diam lalu salam. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak, kau samakan seperti imam. Imam takbir 1 Al-Fatihah kau belum datang. Imam takbir 2 dia sholawat, kamu takbir 1 tapi sholawat juga. Kemudian dia takbir 3, dia doa, kamu takbir kedua dan doa juga. Waktu dia takbir keempat, dia diam lalu salam, kamu takbir 3, tapi kamu Al-Fatihah. Waktu dia salam, kamu takbir 1 kali lagi, lalu kamu salam. Pusing? Tapi intinya seperti itu. Kan sering orang bertanya, Ustadz, waktu imam rakaat 3 kan dia duduk di lantai. Saya ini kan rakaat 2, duduknya lantai juga apa kaki aja? Jawabannya apa? Ada ikhtilaf. Saya pribadi, saya lebih condong yang pertama. Bahwa kita ngikuti diri kita sesuai dengan rakaatnya kita. Meskipun imamnya rakaat 2, kita ngitungnya tetap 1. Jadi kita tetap dari iftitah. Duduknya nanti tetap, rakaat 2-nya tetap iftirash, duduk di kaki. Nanti imam salam, kita bangkit tambah 1, lalu kita duduk di lantai. Seperti itu. Ini jadi luas pembahasannya. Ya. Di nomor 11 ini. Tapi ini kalau diteruskan, tidak cukup juga waktunya. Ya, ini biarkan saja untuk minggu depan. Saya ulang. 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Sudah dapat 5 poin. Saya ulang. Nomor 7 tadi. Kalau sudah iqamah, maka jangan sholat sunnah lagi. Hanya bisa sholat wajib. Tetapi pada dasarnya waktu iqamat dikumandangkan, makmum ada berapa posisi? 3. Coba sebutkan. 1. Baru mau sholat. Apa yang dilakukan?
jangan sholat, cancel sholat. Posisi kedua, sudah masuk sholat, Jauh dari salam. tapi masih jauh dari salam. Apa yang dilakukan? Batalkan. Batalkan. Perlu salam atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah batal. Karena memang mau salam tidak salam tetap batal. Posisi ketiga, sudah dekat dengan salam. Apa yang dilakukan? Lanjutkan saja. Apa kira-kiranya untuk kita bilang, oh ini dekat atau tidak dekat? Apa standarnya? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dapat takbiratul ihram, dan ada yang mengatakan dapat ruku. Tadi dibahas di nomor 8, tidak boleh mengerjakan sholat sunnah di tempat yang sama dengan sholat fardu, kecuali kalau dipisah dengan apa? Berbicara, zikir, pindah tempat, atau pulang atau keluar. Apa tujuannya? Kita disunnahkan untuk membedakan antara tempat sholat wajib dengan sholat sunnah. Ada yang mengatakan itu untuk memperbanyak tempat sujud. Yang kedua, untuk makmum supaya tidak adalah ada prasangka. supaya tidak menimbulkan prasangka di hati Imam. Meskipun yang nomor 2 ini jarang kalau di zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, tidak insiraf sebelum imamnya insiraf. Coba sebutkan 2 makna insiraf. Salam. Ada yang bilang berpaling ke belakang, dan ada yang mengatakan salam. Kalau salam maka sudah jelas makmum tidak boleh salam duluan daripada imam. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ternyata berpaling ke belakang. Kapan makmum boleh salam lebih duluan daripada imam? Coba sebutkan contohnya. Imam batal, rokaatnya dia tambah, maka kita mufaraqatul jamaah. Kita tidak mengikuti lagi imam. Yang kedua, Beda sholat. memang beda sholatnya, di mana jumlah rokaat imam lebih banyak daripada jumlah rokaat makmum. Maka imam tambah 1, sedangkan makmum tahiyat lalu boleh memilih, boleh nunggu imam lalu salam sama-sama, boleh juga tahiyat sendiri, salam sendiri. Yang ke-10, tidak masuk barisan di antara tiang-tiang. Kapan orang boleh sholat di antara tiang? Ada 4 tadi. 1, sholat sendiri. 2, jadi imam. 3, jadi makmum tapi jumlahnya cukup di antara tiang. 4, tempatnya sempit, sehingga terpaksa dipakai di antara tiang. Tidak apa-apa terputus oleh tiang bila memang tempatnya tidak cukup. Yang terakhir, yang ke-11, kita tadi dituntunkan untuk bergabung bersama imam jika tertinggal, ya, dan tidak lagi menunggu imamnya bangkit, tetapi langsung mengikuti imam. Bagaimana cara mengikuti imam? Ada 2 tadi. 1, takbiratul ihram, lalu sedekat dulu, baru ngikuti posisi imam. Boleh juga takbiratul ihram saja tanpa sedekap, langsung ke posisi imam. Semuanya boleh, insya Allah. Apa saja yang kita pelajari dalam Mufid Islamic Academy atau MIA? Di antara yang kita pelajari adalah kitab-kitab yang berhubungan dengan adab dan akhlak, seperti Intisari Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Buku-buku yang berkenaan dengan akidah dasar, seperti Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Penjelasan 3 landasan utama atau syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Matan Al-Qawaid Al-Arba' atau 4 kaidah dasar memahami kemusyrikan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syarah Al-Qawaid Al-Arba' atau penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri. Kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah fiqih seperti Risalah Wudu yang dikompilasi dari 4 kitab para ulama, risalah tentang sholat, puasa, dan lain-lain. Mufid Islamic Academy menerima semua umur, semua gender, di lokasi dan domisili dimanapun, untuk menjadi santri di Mufid Islamic Academy. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Sini ada pertanyaan.
Apakah ada tuntunan setelah selesai sholat maghrib dan subuh tidak mengubah duduk hingga selesai membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jadi sepanjang azan saya sempatkan dapatkan riwayatnya. Ini artikelnya sangat panjang, ada di islamqanswer.info. Pertanyaannya adalah hal yaqulu imamu hadza dzikr wa huwa mustaqbilul qiblati man qala dubur kulli salatin al-ghadah salatil ghadah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marratin qabla an yuthni rijlai dan seterusnya. Ini artikel sangat panjang, tapi langsung paling bawahnya saja. Wal khalasatu min dzalika, dan kesimpulan dari pembahasan yang sangat panjang di atas tentang riwayatnya, kata penulis adalah annana nurajjih tad'if al-hadits. Yang kami kuatkan adalah bahwa hadis-hadis yang disebutkan tentang ini tadi tidak boleh ubah duduk hingga membaca dulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya. Ini adalah hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana sikap kita jika kita sedang melakukan sholat ba'diyah, tiba-tiba ada jamaah ikut jadi makmum karena mengira kita sholat wajib? Maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa, biarkan saja dia menjadi makmum kita. Adapun perbuatan sebagian orang diberi kode pakai tangan seperti ini, jangan. Atau dia tahan, jangan. Seolah-olah dia ini tidak mau berjamaah, maka ini wallahu alam keliru. Karena sudah berlalu penjelasannya beberapa bulan yang lalu bahwa imam dan makmum itu boleh berjamaah meskipun beda niatnya. Seperti seorang yang sholat wajib menjadi imam bagi orang sholat sunnah, begitu juga sebaliknya. Orang sholat sunnah menjadi imam bagi orang sholat wajib. Maka misalnya kejadiannya adalah sholat maghrib, kita sedang sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, lalu ada orang terlambat dan berdiri di sebelah kanan kita, maka biarkan saja kita sholat 2 rakaat, nanti kita salam, dia tambah 1. Jadi dia pun tetap dapat pahala berjamaah 27 kali. Jangan dilarang. Bagaimana suaranya? Kalau kita memang niatkan sholat maghrib diubah jadi 3 rakaat, maksudnya kita ubah menjadi sholat maghrib, atau sedari awal kita sudah beriat sholat maghrib, maka kita keraskan. Tapi kalau kita sholatnya sholat ba'diyah itu adalah sir, maka sir tidak apa-apa. Ingat, sirriyah, sir suaranya di sholat sirriyah dan jahar di sholat jahar itu sunnah saja, bukan kewajiban. Sudah lewat pembahasannya di hari Rabu malam di ensiklopedia sholat yang jilid 1-nya, bahwa termasuk di antara sunnah sholat adalah jahar di sholat jahar, sir di sholat sir. Ada pertanyaan? Iya, kalau sudah kita niatkan kita jadi imam, meskipun kita sholatnya adalah sholat ba'diyah, maka kita perdengarkan suara takbir itu biar dia paham bahwa kita juga menjadi imam buat dia. Silakan. Kita pisah. Gini, ini yang saya tangkap dari jauh ya. Sepertinya ini pertanyaan yang pernah ditanyakan beberapa bulan yang lalu, sama persis. Ada orang makmum masbuk, ketika imam salam dia nambah 1. Tapi dia paling pojok kanan. Kita mau masuk sebagai makmumnya dia, tapi dia paling pojok kanan. Apakah bisa kita sholat di kirinya? Begitu? Bila pertanyaan antum, bisa atau tidak? Bisa. Kan tinggal masuk aja. Pertanyaannya, sah atau tidak sah? Jawabannya sah. Dikarenakan kesalahan dalam menyusun shaf itu bukan pembatal sholat. Kecuali apabila makmumnya lebih depan daripada imamnya. Tetapi sebenarnya kan tidak perlu seperti itu.
Tinggal, kan dia paling pojok ya. Orang nomor 2 dari pojok, kita bilang, permisi ya, saya mau ikut jamaah. Orang yang kedua dari pojok ini kan dia minggir tuh. Maka yang sedang sholat sendiri ini tinggal digeser aja. Mas, geser ke kiri. Dia kita geser ke kiri, kita masuk. Jadi kita lah yang paling pojok sekarang ini. Bisa dipahami? Sudah, cukup dulu. Sudah terjawab kan satu? Ya, iya. Misalnya yang umum tadi nambah lagi yang Kelima. kemudian makmumnya tuh nunggu aja tahiyat baru dia salam itu boleh nggak? Imamnya rakaat 5. Sudah diingatkan dia lanjut. Sementara kita ini nunggu sama dan menunggu biar imamnya salam, kita salam sama-sama. Berarti kita menjadi makmum orang yang sudah batal. Apa hukumnya bermakmum kepada orang yang sudah batal dan kita yakin bahwa dia batal? Tidak boleh. Karena kita sudah yakin dia batal. Maka kita mufaraqatul jamaah. Niatkan untuk kita sekarang sudah keluar dari jamaah dan kita salam tahiyat sendiri, salam sendiri. Sudah terjawab kan? Sudah dulu. Ustaz, Islam masuk, tapi bikin barisan baru sendiri. Ternyata di sebelah kiri ada yang pojok sendiri gitu. Apa kita boleh ke tengah atau kita ikut ke kiri juga? Ulang. Kita masbuk. Kita masuk Ustaz, tapi kita miras sendiri. Kita ini masbuk atau memang baru mau sholat, kita ketinggalan gitu ya? Kita ini ketinggalan sholat. Orang sudah selesai salam, ternyata di pojok ada yang Masih sholat. coba ini sholat apa nih? Misal sholat zuhur Ustaz. Di sholat zuhur. Ya, Kita masbuk, kita masuk rakaat berapa? di rakaat kedua. Kita masuk rakaat 2. Tapi soft depan nggak perlu, kita isi di belakang. Waktu softnya sudah penuh, Ya, kita sendiri. sehingga kita sholatnya sendirian di belakang. Tapi ternyata di sebelah kiri ada yang isi Ustaz, sendiri. Oh iya, Itu gimana, Ustaz? Kita ikut di kiri atau boleh? oke. Ini kayak di Islamic Center kayaknya. Karena pintunya paling enak yang dekat sebelah sini, sedangkan tengahnya jauh, sebagian orang itu mulainya dari samping. Karena masjidnya sangat besar. Yang benar dari mana? Jawabannya dari tengah. Tapi ada yang paling pojok di sana, kita tarik dia. Sini Pak, ikut ke tengah. Karena memang membuat soft dari mana? Dari tengah, sudah berlalu penjelasannya. Oke? Kalau dia salah, jangan kita ikut salah di situ. Kita dari tengah. Tapi paling bagus itu disentuh dulu, Pak, ikut ke tengah. Yang penting dia tidak bilang, oh iya. Jangan. Habis waktunya salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.